Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salam silaturahmi buat sahabat misteri Konco Mangan. Terima kasih telah subscribe channel kami. Jangan lupa subscribe channel misteri Konco Mangan. Insya Allah kami akan mengijazahkan berbagai keilmuan kekayaan Nusantara demi melestarikan warisan para leluhur kita. Ketik Kobiltu di kolom komentar sebagai ijazah resmi dari kami untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam istilah, pengertian mata batin adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa melihat alam gaib dan orang bisa melakukannya. Untuk mata batin berkaitan erat dengan ilmu tasawuf, karena itu berhubungan dengan hati, dan itu merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan mata batin yang dapat melihat suatu hal, dan tidak umum dilihat oleh sebagian besar orang. Untuk membuka mata batin biasa dilakukan dengan membersihkan hati, seperti dosa, rasa iri, dan berbagai sifat buruk lain. Disebutkan cara membuka mata batin harus diawali dengan niat, keberanian, serta mental yang kuat. Terbukanya mata batin menurut primbon Jawa hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dengan spiritualnya yang baik. Sementara jika dikaitkan dengan ilmu sains, kemampuan melihat sesuatu yang gaib ini disebut sebagai indigo. Sebenarnya, semua orang bisa membuka mata batinnya, tentu dengan melakukan ritual khusus atau lainnya. Namun ada juga orang yang memang sejak lahir atau karena faktor keturunan, memiliki kelebihan mata batinnya peka atau sering disebut indigo. Kalau menurut orang-orang kebanyakan, ini adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan hal-hal yang normalnya tak bisa dirasakan atau dilihat. Makanya, cara membuka mata batin membutuhkan ritual khusus, walaupun dalam beberapa kasus ada juga seseorang yang mata batinnya terbuka dengan sendirinya. Kemampuan mata batin sebenarnya telah dimiliki oleh setiap manusia ketika lahir ke dunia. Secara alami, mata batin manusia itu ada yang tertutup, setengah terbuka atau sudah terbuka. Namun hanya sedikit yang mata batinnya telah terbuka secara alami dan sebagian besar sisanya masih tertutup. Cara membuka mata batin memiliki manfaat utama untuk ketenangan batin yang luar biasa. Ketenangan batin dapat membuat kamu lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah ataupun meditasi. Cara membuka mata batin sendiri menurut Islam dengan surat Al-Ikhlas dan tanpa melakukan tirakat puasa apapun. Dalam agama Islam, ada beberapa amalan doa yang bisa digunakan untuk membuka mata batin. Dengan surat Al-Ikhlas serta beribadah secara istiqomah juga bisa membuka mata batin. Dengan begitu, kamu bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan segala perintahnya serta mempertajam mata batin. Manusia yang terbuka mata batin, indera keenamnya tergantung tingkat fasenya, dan banyak orang yang mengira jika orang terbuka mata batinnya bisa melihat dengan mata dohir, padahal perkara gaib akan terhubung dengan gaib lagi, meskipun sekali-kali kita juga dapat melihat dengan mata dohir, tapi tidak selamanya dapat melihat. Mata batin bukan saja melihat merasakan kehadiran makhluk gaib seperti jin, tapi ruh yang telah meninggal, ruh tanaman, ruh hewan, dan kejadian yang akan terjadi atau yang sudah terjadi juga dapat diketahui. Untuk manusia indigo, kebanyakan mata batinnya sudah terbuka secara alami, terutama indigo sejati dan indigo reinkarnasi, tapi ada juga indigo karena bimbingan gaib baik oleh arwah leluhur atau bersahabat dengan jin. Orang awam sebenarnya bisa mempelajari mata batin sampai tingkatan yang lebih tinggi, tapi harus dengan bimbingan seorang guru,
karena beresiko dan tetap harus rajin berlatih. Tingkatan mata batin. 1. Tingkat pertama kita mengalami bulu tengkuk merinding dan terasa jadi penakut. 2. Tingkat kedua, kita bisa merasakan kehadiran sesuatu seperti terasa ada yang berdiri di belakang kita. 3. Merasakan bau-bauan, wewangian, atau bau yang tidak enak. 4. Rasa kita bisa melihat jelas makhluk di alam jin. 5. Rasa kita masuk ke dimensi ruh orang telah meninggal. 6. Rasa kita masuk ke dimensi aura cahaya. 7. Rasa suci masuk ke dimensi alam yang telah terjadi. 8. Rasa suci masuk ke alam yang sedang terjadi tapi di tempat yang berbeda, bisa beda negara atau tingkat dunia. 9. Rasa suci masuk ke alam yang akan terjadi. 10. Lebih banyak lagi alam yang lainnya. Tingkatan mata batin ini bisa saja tidak berurutan seperti langsung berhubungan, masuk ke alam arwah, mengetahui kepada alam yang telah terjadi dan lain-lain. Berikut cara membuka mata batin. Melakukan ritual atau ibadah secara kontinu dan istiqomah adalah salah satu cara membuka mata batin. Sehingga hati kembali bersih tanpa noda layaknya sebuah kaca bening jauh dari kotoran. Sehingga tidak ada lagi halangan untuk memantulkan bayangan dan kemilau yang ada di dalamnya. Seseorang dengan hati yang bersih dan suci tak hanya akan memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib, tapi juga akan merasakan kenikmatan dan ketentraman jiwa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Mereka yang memiliki mata batin adalah tanda kebersihan dan kemurnian hati sehingga akan tercermin dalam setiap perilaku dan perbuatannya yang selalu terkendali terutama dari hal-hal negatif. Serta memiliki rasa welas asih yang tinggi dan bijaksana. Namun yang menjadi kendala untuk membuka mata batin, sulitnya lepas dari usaha mementingkan diri sendiri, masih senang memelihara keserakahan, kedengkian, ketamakan, kikir dan jauh dari sifat welas asih baik pada sesama atau makhluk lainnya. Urusan duniawi selalu menjadi prioritas sehingga mengabaikan Sang Pencipta sebagai sandaran dan penentu baik buruk manusia dalam hidup. Jika hal itu masih mewarnai tentu akan sulit untuk mencapai tingkatan batin yang bersih. Beberapa tahapan yang harus dilakukan dan sebenarnya merupakan kewajiban bagi setiap seorang untuk dijalankan diantaranya. 1. Tidak pernah meninggalkan ibadah sholat 5 waktu wajib dalam kondisi apapun. 2. Tidak pernah meninggalkan salat malam dalam kondisi apapun. 3. Tumbuhkan rasa kasih sayang pada sesama atau makhluk lain. 4. Tanamkan welas asih dalam diri. 5. Memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. 6. Suka memberi atau bersedekah. 7. Selalu bersikap rendah hati dalam setiap keadaan. 8. Hilangkan sifat amarah, iri dan dengki. 9. Letakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. 10. Hindari makanan yang tidak halal. 11. Bersih dari segala prasangka buruk terhadap orang lain. Jika sudah bisa menjalankan hal-hal tersebut, dalam waktu tidak lama akan merasakan manfaat yang luar biasa, di antaranya adanya kenikmatan dan ketentraman yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Tempat melatih, membuka mata batin. Untuk melatihnya harus di kamar khusus, sendirian dan dalam keadaan gelap atau bisa juga berlatih di makam keramat, makam para wali, tempat keramat, tempat riyadoh, tapa leluhur. Pertama-tama duduk bersila dan pejamkan mata dohir, dan pikiran kosongkan, kemudian tawasul wasilah, hadiah ke para malaikat, para nabi, para wali dan seterusnya seperti di bawah ini. Bismillahirrohmanirrohim.
Hadiah Surah Al-Fatihah kepada Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah 1 kali. Hadiah Surah Al-Fatihah kepada 4 malaikat dan para malaikat penjaga. Wa ila hadrati malaikatil Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Israil, wal malaikatil muqarrabin, wal karubiyin syai'u lillahi lahumul. Al-Fatihah 1 kali. Hadiah Surah Al-Fatihah kepada 4 sahabat Nabi. Wa ila hadrati sadatina khulafaur rasyidin, Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, syai'u lillahi lahumul. Al-Fatihah 1 kali. Hadiah Surah Al-Fatihah kepada para wali. Wa ila hadrati Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadiril Jailani, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Adrobi As-Syafi'i, Syekh Tilmisani Maghribi, Syekh Abi Hasan As-Syazili, Al-Imam Ghazali, wal masyaihina, wal waliyina, syai'u lillahi lahumul. Al-Fatihah 1 kali. Hadiah Surah Al-Fatihah kepada para guru-guru pribadi masing-masing. Wa ila hadrati, sebut nama-nama gurunya yang mengajarkan ilmu-ilmu batin, syai'u lillahi lahumul. Al-Fatihah 1 kali. Hadiah Fatihah kepada ibu dan bapak, muslimin wal muslimat. Wa ila hadrati abi wa umi, wal muslimina wal muslimati, syai'u lillahi lahumul. Al-Fatihah 1 kali. Hadiah Fatihah kepada diri kita sendiri dan kepada Qorin. Wa ala nafsi, sebut namanya sendiri, wal Qorini, wasadulur papat 5 pancer syai'u lillahi lahumul. Al-Fatihah 1 kali. Hadiah Surah Al-Fatihah atas hajat pribadi masing-masing. Wa ilal hajati, sebut keinginan. Al-Fatihah 1 kali. Contoh, ya Allah bukakan mata batinku, atau ya Allah bukakan indera keenamku. Hadiah Surah Al-Fatihah kepada pemegang kunci ilmu hikmah. Bi mujizati Sayyidina Khidir alaihi salam. Al-Fatihah 1 kali. Wa bi barokati Sayyidina Khidir alaihi salam. Al-Fatihah 1 kali. Wa ila ruhi Sayyidina Khidir alaihi salam. Al-Fatihah 1 kali. Ila hadrati sohibul ijazani Raden Arjuna, lanang jagat. Al-Fatihah 1 kali. Dilanjutkan membaca kunci ilmu hikmah. Astagfirullahal azim 3 kali. Uzubillahi minasyaitonir rojim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kalimat syahadat 3 kali. Sholawat yang disukai 3 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun 3 kali. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Dilanjutkan lagi membaca 4 raja Quran. Al-Fatihah 1 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Bimilahi rohmatal goiba wasamawati wal ardi. Allahumma juz alaikal basor. Sambil tahan nafas saat membaca sebanyak 11 kali. Rapatkan kuku jempol kanan kiri, kemudian jilat 3 kali dan tiup 3 kali, terus usapkan di kedua mata 3 kali. Doa pendek ini juga bisa dibaca pagi hari dan sore hari. Dilanjutkan membaca tahlil. La ilaha illallah 166 kali. Kemudian bacakan ya batinu 66 kali. Ya alimul ghuyub 66 kali. Allahu 66 kali. Istiqomahkan, ikhlaskan, sabar dalam riyadohnya. Niscaya kepekaan mata batin akan terbuka laksana melihat ikan dalam kolam yang jernih airnya. Demikian ijazah dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan serta ketik kobiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.